Halo Sobat Cancer Alur Film, jumpa lagi kita untuk membahas alur film yang ceritanya itu bikin gemas dan penasaran. Alur film kita kali ini bergenre komedi yang berjudul A Tale of Legendary Libido 2008. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria culun yang bernama Byun yang memiliki masalah ketidakpercayaan diri karena mengalami impoten dan memiliki batang kayu ubi yang teramat kecil. Hingga setiap saat dia selalu diolok-olok dan diketawai warga desa. Tapi beruntung dia bertemu seorang biksu tua yang memberikan petunjuk hingga dia memperoleh kekuatan pria tanpa batas berupa ereksi sepanjang masa yang mampu melayani dan menservis hasrat para wanita satu desa. Sebelum kita kupas alurnya sampai ke kulit-kulitnya, terlebih dahulu jangan lupa di subscribe ya guys. Film dimulai dari seorang janda tua yang meratapi nasib menyendiri di depan sebuah patung kuil. Dengan kondisi yang setengah mabuk, dia melempari patung tersebut dan memaksa meminta jawaban atas doanya. Tak sengaja hidung patung yang panjang tersebut patah terkena lemparan janda tua itu. Janda tersebut mengamati patahan hidung yang berbentuk mirip kelamin pria dan berkata, "Untuk apa ini?" Tiba-tiba terdengar geledek menggelegar dan muncul belasan pria berotot yang hanya mengenakan pakaian dalam. Mereka mengelilingi janda tua tersebut tanpa berbicara sepatah kata pun langsung membuahinya. Setelah kejadian aneh menimpa dirinya, janda tua itu membawa hidung patung itu ke kantor pemerintahan setempat. Seorang pejabat dan pegawainya mengamati hidung patung tersebut. Keduanya bingung mendengar penjelasan janda itu. Saat sang pejabat memegang patahan hidung itu sambil bertanya, "Sebenarnya ini untuk apa?" Tiba-tiba semua pintu dan jendela tertutup sendiri dan kejadian yang menimpa janda tersebut terjadi juga pada mereka. Patahan hidung patung itu pun terlempar jauh dan tergeletak di tengah jalan. Seorang pria tua ingin mengamati lebih jelas, tapi seorang wanita mendahului mengambilnya. Begitu ia mengucapkan, "Kayu ini untuk apa?" terdengarlah geledek dan belasan pria berotot yang hanya menggunakan pakaian dalam berbaris masuk ke desa. Beramai-ramai mereka mengejar dan membuahi semua makhluk hidup, pria, wanita, kambing, ayam, baik tua maupun muda, habis semuanya disikat. Karena benda ajaib tersebut tidak dapat dihancurkan, akhirnya pria tua itu menimbun sedalam mungkin ke dalam tanah. Beberapa tahun kemudian, pria tua yang cukup lama berkelana itu kembali ke sebuah desa di mana dia pernah menanam benda ajaib berupa hidung patung. Desa yang ramah dan penghuninya sebagian besar adalah para wanita. Tinggallah seorang pemuda bernama Byun dan abangnya bernama Kang Mok. Byun pria culun yang terkabar mengalami lemah syahwat dan memiliki batang ubi kayu teramat kecil. Dia pun selalu diolok-olok dan diketawai warga desa. Sementara abangnya Kang Mok terkenal dengan batang ubi kayunya yang besar dan idaman para wanita. Suatu malam, Byun yang sedang minum marah-marah tak karuan karena diolok-olok warga desa atas kekurangannya. Kang Mok yang melihat kejadian itu segera membawa Byun pergi. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Dalgaeng. Byun dan Kang Mok yang klepek-klepek menjadi salah tingkah hingga akhirnya terjatuh ke dalam sungai. Dalgaeng yang hidup sendiri di tengah hutan, suatu hari saat mandi di sungai tanpa dia sadari para sniper hidung belang sedang memantaunya. Dan wanita di desa yang merasa cemburu karena melihat para suaminya sedang melihat pemandangan surga, akhirnya mendemo Dalgaeng. Dan Kang Mok yang kebetulan menebang pohon dan mendengar keributan itu bergegas menyelamatkan Dalgaeng. Dalgaeng yang merasa simpati dan suka kepada Kang Mok
memberikan sekuntum bunga. Suatu hari Kang Mok pun membawa pulang Dalgaeng ke rumah untuk menikahinya. Mendengar abangnya ingin menikahi Dalgaeng, gadis yang cantik yang dia sukai, kemarahan Byung yang telah menumpuk selama ini memuncak. Ia pun pergi meninggalkan desa. Byung yang berada di tengah hutan dan tidak tahu arah tujuannya, tak sengaja bertemu dengan orang tua yang sedang kena perangkap jaring. Byung pun menyelamatkan orang tua itu dari serangan seekor ular. Orang tua yang diselamatkan Byung itu ternyata tahu banyak tentang kekurangan fisiknya. Si orang tua pun memberitahu tentang minuman ajaib yang berasal dari patahan hidung patung beberapa tahun yang lalu, dengan maksud membalas jasa pertolongan Byung tadi. Orang tua itu pun menyuruh Byung pergi ke kuil desa untuk menggali botol tempat hidung patung yang telah berubah menjadi air ajaib disimpan. Setelah mendapatkan, Byung diperingatin agar jangan minum lebih dari seteguk, dan setelah terbangun dari tak sadarkan diri, dia tidak boleh melakukan pembuahan sebelum genap 15 hari atau bencana akan menimpa desa. Byung yang telah minum setegak teringat akan ejekan seluruh warga desa kepadanya. Karena sakit hatinya kepada warga desa, dia pun menghabiskan air ajaib itu seluruhnya. Orang tua itu pun merasakan hal buruk akan terjadi dikarenakan unsur yin dan yang di desa kehilangan keseimbangan, menyebabkan kekeringan yang cukup panjang menimpa desa itu. Byung yang selesai minum ramuan itu langsung pingsan selama berhari-hari. Di saat Byung pingsan, seluruh pria warga desa terkena wajib militer, dipaksa ikut menjadi prajurit untuk maju berperang. Byung yang masih pingsan di hutan lolos tidak ikut wajib militer. Saat Byung sadar, dia merasa sedih karena mendapat kabar kalau abangnya yang sebentar lagi akan menikah terpaksa harus ikut ke medan perang. Keajaiban pun mulai dirasakan Byung ketika dia sampai di rumah. Dia tidak sengaja melihat Dalgaeng, calon kakak iparnya, tidur dengan pakaian yang tersentak oleh angin. Byung yang tak karuan karena batang ubi kayunya yang tak bisa diajak kompromi, bergegas mencari air di sungai dan langsung diminum sampai mengiring. Saat itu juga senjata pemungkasnya mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Juga ini bisa dipakai untuk buka dorsemer ini. Kabar perubahan Byung pun tersebar ke seluruh penjuru desa. Wanita di desa yang merasa kesepian saat ditinggal suaminya pergi berperang, dengan segala cara mereka semua berupaya menggoda Byung. Mereka pun berbondong-bondong mengantri untuk mencoba kehebatan batang ubi kayu Byung. Kemasuran Byung pun kini tersebar sampai ke istana, sampai membuat Perdana Menteri merasa cemburu atas pernyataan silirnya itu. Lalu Perdana Menteri pun menyuruh para prajurit untuk membawa Byung ke istana. Saat Byung ditangkap prajurit, para wanita desa menjadi sangat kesepian. Begitu juga dengan Dalgaeng, kakak iparnya yang hanya berdiam diri. Sesampai di istana, Byung disambut dengan ramah. Perdana Menteri pun menyampaikan maksud dan tujuannya agar Byung ikut serta dalam kontes batang ubi kayu terkuat melawan peserta dari negeri barat. Dan jika Byung menang, maka Perdana Menteri akan mengirim abangnya pulang dari peperangan kembali ke desa. Lalu Byung pun mengikuti kontes itu. Peserta dari negeri barat hanya sanggup mengangkat berat 3 beban. Byung yang sudah kewalahan di berat 2 beban
langsung digoda selir Perdana Menteri dengan cepat menarik pakaian salah seorang pelayan. Kekuatan Biyun pun berlipat ganda dan berhasil mengangkat berat 11 beban lalu melemparkan tinggi ke atas dan menghancurkan benda yang ada di sekitarnya situ. Biyun yang keluar sebagai pemenang merasa sangat sedih sampai mengurung diri di dalam rumah. Saat tiba di medan perang, niatnya untuk bertemu dengan abangnya tidak tercapai karena banyak prajurit yang tewas di hadapannya. Biyun merasa kalau abangnya juga tewas. Suatu hari saat Dalgaeng yang sedang sakit keras, seorang tabib tidak mampu mengobatinya menyarankan agar Biyun mau membuai gadis itu karena tabib itu tahu kalau dalam tubuh Biyun terdapat aura yang sangat kuat dan mampu menyelamatkan nyawa Dalgaeng. Biyun yang tidak tega dan berat hati akhirnya membuai kakak iparnya itu. Hingga keesokan harinya Dalgaeng pun telah pulih seperti biasanya. Setelah pembuahan itu, Dalgaeng pun menganggap kalau Biyun sudah menjadi suami sahnya. Beberapa bulan kemudian bencana besar pun melanda desa itu diakibatkan aura yang pada tubuh Biyun telah membuahi para wanita di desa itu hingga semuanya hamil dan menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Pejabat yang datang ke desa itu langsung menjumpai si orang tua untuk mencari solusinya. Atas petunjuk si orang tua, semua penduduk desa mencari botol air ajaib yang ternyata isinya telah habis. Akibat kesalahan Biyun, semua penduduk desa menderita karena dilanda kekeringan. Begitu juga dengan Dalgaeng yang sedang mengandung anak Biyun ikut menderita. Untuk menebus semua kesalahannya terhadap penduduk desa dan abangnya karena telah membuai kakak iparnya, Biyun pun menyerahkan diri kepada penduduk desa yang beramai-ramai akan menangkapnya. Biyun yang diarak ke suatu tempat dipaksa masuk ke dalam goa dan akan dipersembahkan kepada beruang betina yang mereka anggap dewa di desa itu. Setelah mendengar jeritan Biyun dari dalam goa, semua penduduk desa bersukaria. Mereka menganggap Biyun telah tewas dimakan beruang. Dalgaeng yang sudah sembuh dari penyakitnya terus menyebut-nyebut suaminya, sedangkan Kang Mok merasa terpukul atas kepergian Biyun. Di akhir film, bencana kekeringan pun berakhir dan keadaan desa kembali subur. Biyun yang merasa dianggap telah tiada mewariskan keperkasaannya kepada anak-anak yang dilahirkan oleh wanita-wanita yang pernah dibuahinya. Kemasyhuran batang kayu ubi Biyun masih melegenda di setiap orang, tapi mereka tidak ada yang tahu kalau Biyun masih hidup. Oke sahabat alur film, semoga semuanya terhibur dan kita jumpa lagi dalam alur film berikutnya. Horas.